Assalamualaikum teman-teman Mekah, teman-teman Madinah, dan teman-teman Yaman. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Gary. Yuk kita belajar Islamik lagi. Senang gak teman-teman ketemu sama Gary? Sekarang kita mau belajar bersama-sama. Kata Bunda Wiwi, kita boleh loh pakai pulpen warna merah, atau kalau enggak pakai stabilo, kita mau catatin yang penting-penting di buku kita. Ya, ini pembelajaran kita, pelajaran ketiga itu iman kepada Allah. Ayo kita baca sama-sama aja yuk. Nah, ini di sini, pernahkah kamu berpikir dari mana ya air yang kamu minum? Dari mana ya teman-teman? Nah, air kok bisa muncul dengan sendirinya? Pasti tidak. Pasti ada yang menciptakan ya. Nah, di sini Allah yang mendatangkan air itu. Aku mau tarik garis di sini. Allah yang mendatangkan air untuk kita. Ini kan penting ini. Nanti kalau ditanya siapa yang mendatangkan air untuk kita, tentu saja Allah. Ini jawabnya di sini udah ada garisnya, sama aku digarisin. Allah pula yang menciptakan air untuk kita. Rupanya ini juga nih, Allah yang menciptakan air nih, yang menciptakan air untuk kita. Makanya kita wajib beriman kepada Allah. Nah, beriman itu apa ya? Kita buka lagi ya. Kata Bunda Wiwi, langsung di halaman 42. Di halaman 42 ini ada loh ceritanya tentang iman. Arti iman. Iman itu artinya percaya. Aku garis lagi nih pakai pulpen merah. Iman itu artinya percaya. Nah, percaya itu berarti meyakini. Kita catat, kita garis lagi ya meyakininya. Meyakininya kita garis lagi. Terus iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan nih. Meyakininya dengan hati. Pakai hati ya yakininya. Terus kita ucapkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah. Dan mengamalkan dengan perbuatan. Berarti kalau kita beriman itu ada 3 cara. Di hatinya kita yakin. Terus kita ucapkan di mulut kita, di lisan kita, bahwa kita beriman kepada Allah. Selain itu, kita juga mengamalkan dengan perbuatan-perbuatan. Artinya, kita selalu berbuat itu mengikuti apa petunjuk dari Allah. Kalau orang yang beriman itu disebut mukmin. Orang yang beriman itu disebut mukmin. Mukmin ya teman-teman, nggak ingat-ingat mukmin. Nah, kalau yang tidak beriman itu namanya kafir. Nih kafir, orang yang nggak beriman namanya kafir. Teman-teman mau jadi anak mukmin apa jadi anak kafir? Aku sih maunya jadi orang mukmin. Nah, orang mukmin kan yakin kalau Allah itu ada. Kalau orang kafir itu nggak percaya kalau Allah itu ada. Yang menolong katanya bukan Allah, yang menolong dia sendiri, katanya dia pintar sendiri gitu kalau kata orang kafir. Nah, orang yang beriman akan masuk surga. Itu dia yang aku mau. Orang yang beriman itu akan masuk surga karena banyak ibadahnya. Kalau orang beriman itu biasanya orang yang banyak ibadah loh. Kalau kita banyak ibadah, kita bisa masuk ke surga. Nah, kalau orang kafir tentunya masuknya ke neraka. Serem masuk neraka. Karena kalau orang kafir karena nggak percaya sama Allah, ya udah dia nggak mau sholat, dia nggak mau beribadah. Akhirnya ya masuk neraka.
bukti adanya Allah. Mengapa ada langit dan bumi? Teman-teman, kan kita bisa lihat ya, ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, semua itu tiba-tiba ada kan, pasti ada yang menciptanya. Nih, semua itu namanya alam semesta. Nah, alam semesta itu merupakan bukti badannya Allah. Kalau nggak ada Allah, emang siapa yang menciptakan makhluknya? Hayo, masa tiba-tiba ada orang, semuanya aja, benda aja diciptakan. Nah, keberadaan Allah tidak dapat dilihat. Allah itu nggak bisa dilihat, tetapi kita wajib percaya bahwa Allah itu ada. Nih, lanjutkan lagi. Allah menghidupkan dan mematikan makhluk ciptaannya, termasuk kita. Kan kadang-kadang kita lihat ya, ada orang meninggal ya. Orang meninggal itu berarti sudah dipanggil sama Allah, umurnya sudah cukup, berarti dimatikan oleh Allah, dibantu oleh malaikatnya. Kata Bunda Wiwi, itu malaikat yang suka cabut-cabut nyawa, namanya malaikat Ijroil. Teman-teman tahu nggak? Malaikat Ijroil. Ih, pasti serem ya, dicabut-cabutin nyawa. Ih, mudah-mudahan kita panjang umur ya teman-teman ya, biar kita bisa banyak beribadah. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman. Allah pula yang membangkitkan kita setelah meninggal dunia. Iya, aku pernah dengar cerita dari Ustadz Muklis waktu dulu. Kalau kita sudah meninggal, nanti akan dibangkitkan lagi sama Allah. Dimintai pertanggungjawaban kita. Kalau kita banyak salah, ya kita dihukum. Kalau kita banyak ibadah, kita dapat pahala. Gitu katanya, nanti ditimbang amalan kita. Nah, untuk itu teman-teman, karena amalan kita nanti ditimbang, kita berbuat kebaikan yuk terus-menerus. Kita bantu mama, kita selalu rajin sholat, kita selalu rajin hafalan. Tapi kan setoran ya sama Ustadz Ridwan ya setiap hari biar cepet. Terus kita bacaan doanya yang rajin, jangan males-malesan, kan nanti dicatat sama malaikat loh. Nah, teman-teman, selanjutnya nih kata Bunda Wiwi tadi pesen sama aku. Ini yang kotak-kotak ini kan ada titik-titiknya. Nanti diisi ya. Yang bagian titik-titik itu cuma nulis ini aja kok, ciptaan Allah yang ada di daratan. Contohnya apa ya? Kalau kata aku sih ada gunung, ada pohon, ada apa lagi ya? Nanti teman-teman bantu aku ya. Kalau yang ada di lautan juga banyak. Ada ikan yang ada di laut, terus karang-karang, terus pokoknya banyak sekali deh ciptaan Allah yang ada di lautan. Nah, ada juga yang ada di udara, ada awan, ada pelangi dan macam-macamnya tuh. Nanti teman-teman isi yang di sini ya. Ya sudah teman-teman, aku juga mau isi. Sekarang kita selesaiin dulu ya video kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.